Jadi tadi gimana ceritanya? Lah, Itu temen lu yang hacker tiba-tiba 3 hari jadi ya monetis itu YouTube-nya. kan kata gua, kita yang udah bertahun-tahun aja, bahkan gua sampai 8 tahun kan baru 889 ya kan. Temen gua bisa 3 hari langsung bisa dimonetize. Coba itu bagaimana sih tadi. Terus lalu kagak nanya-nanya ke dia gimana ceritanya? Orangnya sampai satu rumah nih, perumahan sama dia disewa sama dia. Gua nggak sih. Dia pakai pro, Oh, dia ada timnya. ada tim. Oh, berarti udah profesional kali YouTubernya ya? Set. Profesional sih gua agak tahu gitu. Dia dalam artian profesional itu kalau YouTuber ya dia ada tim, ada kru, ya kan? Ada orang yang memang diususkan nih, misalkan buat megang kamera, Sampai gue ya kan? tawarin. Ada yang bagian kreatifnya, ada buat Iya, dia. jadi udah bagiannya tuh dia cuman main istilahnya apa ya, tembak-tembakan gitu doang, kayak FF gitu, Free Fire. Oh, dia game gitu. dia game ini YouTuber game. Iya, Kontennya dia apa? Game? Apa? game. Oh, dia kontennya game. Game. Ya emang kadang kita bingung juga ya Bang Engki. Ya bisa dibilang gini, YouTube itu sebenarnya kan mempermudahkan kita nih ya. Kita mau upload, ada temen gua ya, temen gua juga nih, ini cerita ngevlognya vlog biasa. Pokoknya Dia lagi makan, dia lagi apa, pokoknya keseharian dia rekam, diupload, lah dalam hitungan seminggu monetis. oke. Dia pakai tim gitu. Kagak, handphone dipegangin, kadang gambarnya kagak jelas, kemana tahu gini-gini ya, di monetis. Nah itu yang gue bilang, Rezeki-rezekian kali ya. terkadang memang kalau Allah udah kasih rezeki ya betul, kita nggak pernah tahu. Makanya nih kita disuruh produktif. Kalau kita nggak produktif ya udah kita kegerus sama zaman, kegerus sama situasi dan kondisi. Jadi pakai HP juga bisa monetis juga kan ya sekarang ya. Bisa. Semua nih yang gue pelajarin di YouTube ya, orang-orang yang udah memang pro, yang dia sampai bikin webinar atau seminar ya kan. Yang paling pertama, lu mau jadi YouTuber jangan pernah ibarat kata memberatkan diri mengenai alat. Kalau lu udah punya handphone aja kayak bisa jadi alat pertama. Gitu. Yang penting handphonenya, kameranya sesuai gitu loh. Kan nggak usah yang terlampau mahal. Ya. Kopi ini sayang, yang tadi kopi luwak. Airnya agak anu. Airnya penuhin segini nih. Ya iya penuhin aja nih. Ya. Biar Tuh. biar kenyang. Jadi itu yang gue pelajarin pertama. Makanya kenapa sih orang-orang dulu sempat bilang ke gue, lu YouTube, jadi apa gaya-gayaan lu jadi YouTuber lu ya kan, modal handphone ya. Gue buktiin ke lu, gue bilang gitu. Ya kan? Nih, hasil gue lu lihat di YouTube gitu. Dilihat di YouTube, iya ya, kayak ini ya, kayak pakai kamera ini katanya ya, kata gitu. Kamera gede. Iya, kayak kamera ini ya. Gitu. Cuman kurang ini Gus lu, gini-gini. Akhirnya dia ngasih masukan. Tuh. Kurang ini Gus, lu harus begini Gus, gini. Oh iya, dia masukkan. Kayak gitu. Tapi kalau Bang Agus mah enak udah bisa apa sih ya, edit. Ya semua itu proses Bang Engki. Jujur, serius ini. KineMaster. Gue itu dikasih tahu sama anak gue tuh yang tadi. Cewek. Iya. Tadinya gue pakai KineMaster juga, emang gue pakai, ya kan. Cuman yang ada tulisannya tuh KineMaster. Iya kan? Sama dia. Ayo mah bisa ngedit tapi kagak tahu. Kan ada KineMaster yang kagak ada ininya. Dari mana, Nak? Kamu punya linknya? Ada nih ya? Nih. Udah kita share-in aja, di-share-in sama anak gua. Akhirnya gua pakai lah. Iya, ini kagak ada KineMaster. Boleh tuh Bang, ntar ranking minta Bang. Boleh minta tuh. Kayak gitu. Buset. Jadi dari situlah ya kan gua jadi tambah semangat ya. Jadi semangat gue bikin video apapun ya, gue lagi makan ya kan gue videoin ya kan, gue lagi misalkan gue lagi jalan-jalan sama anak gue ya gue videoin ya kan. Gue sempet juga ya namanya kita pengen kelihatan mungkin lebih wah gitu ya, gue edit gue belajar di YouTube ya cara bikin ininya supaya ada rame-rameannya lah bisa dibilang gitu ya, ada ketawanya, ada pokoknya
bentuk-bentuknya oke ya, gue sempet belajar ya kan, gue liatin, gue praktekin ya. Cuman ya gue orangnya gini ya, kembali ke kitanya juga ya, namanya kita masih sendiri ya kan, kita nge-vlog sendiri. Gue jujur ribet kalau gue bilang. Biar pakai tim atau gimana bang? Kalau misalkan emang udah kayak gitu mau pengen pakai tim, itu pun kalau lu punya. Kalau emang lu masih sendirian ya nggak apa-apa ya, mendingan lu upload aja video, uploadnya natural namanya ya, syukur-syukur ada rezeki dari Allah, kita nggak pernah tahu ya kan, kayak gitu. Jadi gua sempet, mungkin Bang Engki juga pernah lihat kali di YouTube gua kan, ada yang thumbnailnya tuh keren ya kan, ada yang jedot iya, jedot begitu. ada intronya yang bocah kejedot-jedot ya kan, Iya. jedot-jedot gitu kan. Nah itu semua gue pelajarin di YouTube, cara ngeditnya, cara gue bikin thumbnail, cara gue gimana sih caranya jadi YouTuber gitu kan, gue semua belajar di YouTube nanti kayak gitu ya. Jadi sebetulnya tempat belajar itu sebenarnya ada bang ya, yang penting ada kemauan. Yang penting ada kemauan ya kan. Terus lagi lu mau mencoba. Kalau lu punya kemauan tapi nggak mau mencoba, gimana mau jadi, ya kan? Betul nggak? Nah kita udah berdoa siang malam, ya Allah berikanlah rezekiku yang berlimpah ya. Kalau cuma sekedar doa, siapa yang mau ngasih kalau kita nggak ada ikhtiar, kalau kita nggak ada usaha? Jangankan yang udah berikhtiar ya, yang dia cuma berdoa juga dia pasti ngalamin yang namanya akhirnya ujung-ujungnya surga sama Allah. Apalagi yang udah ikhtiar ya, dia udah ikhtiar, wah pokoknya udah, ya Allah gue udah ikhtiar ini, tapi kok belum juga sih, berarti ada hikmah yang lain. Iya ya, kayak ya garis besarnya gini aja, kayak gue punya usaha gitu ya. Iya. Dari yang tadinya nggak ada, karena gue produktif ya, karena gue berpikir orang lain bisa, kenapa gue enggak gitu kan. Gue coba tuh ya, gue ngobrol sana sini nyari apa sih usaha yang lagi ini gitu kan, apa sih usaha yang kira-kira nggak kegerus sama zaman. Dulu gue sempet pengen punya usaha kayak lu Bang Engki, barbershop, tapi bukan gue yang kerja, gue cuman nyewain tempat, nyediain alat, orang yang kerja. Cuman kalau kayak gitu kan butuh modal ya. Nah sampai sekarang belum terrealisasi karena memang modalnya belum siapin kayak gitu. Bukan karena pandemi, bagi gue pandemi itu udah biasa kan. Bagi gue pandemi itu dimana saatnya kita lebih produktif lagi dan lebih dekat lagi sama sang pencipta kayak gitu ya kan, bagi gue nih, atau bagi orang ya. Nah terus nih temen Engki nih, subscribernya udah istilah banyak, tapi untuk istilah view penontonnya belum 4.000 jam itu tayang. Itu bagaimana ngejar Bang Agus ya? Ada beberapa trik ya. Yang pertama, lu rajin share ke teman-teman lu yang paling utama, atau enggak paling deket lu udah saudara. Saudara kagak mau nonton video lu ya, kalau misalkan dia kagak mau nonton juga, temen lu yang deket dah, dia basa-basi lu dah, ya tolong kayak gua gini, lu tonton kayak gini kan. Kalau misalkan ada rezekinya nih ya, lu kebagian dah kan gitu kan. Ya kan ada trik kayak gitu ya. Itu pun yang gua lakukan kayak gitu. Sebetulnya yang YouTube inginkan atau masyarakat yang inginkan sih yang ibadah dinilai gitu apa gimana sih? Gini loh, platform YouTube ini itu sebenarnya dia wadah untuk orang-orang yang suka bikin video ya kan, apa namanya, momen-momen dia nih, cerita-cerita dia disimpan. Kalau kita simpen di video di handphone kan penuh tuh, ujung-ujung kita buang ya. Iya. Nah kalau di YouTube sampai bertahun-tahun juga masih ada kan. Itu maksud tujuan dari YouTube sebenarnya. Nah karena mungkin udah jadi salah satu platform yang bukan cuma sekedar wadah kita naruh video ya, udah jadi tempatnya tontonan orang banyak. Akhirnya para artis, para public figure ngikut, dan dia karena punya tim, punya dana, punya modal ya kan, dibikinlah kayak platform televisi gitu. Pada awalnya YouTube nih yang gue paham ya, tempat kita naruh video. Iya kalau yang gimana timbang buat jadi
sampai ada tuh di YouTube Engki, ada yang temen Engki yang sudah nggak ada, sampai orang tua yang udah nggak ada kita lihat di YouTube ada gitu. Kayaknya kita tuh gimana, jadi berkesan. Iya, jadi kan bila mana kita Beda sama kaya, zaman dulu kita kecil nah, kan, boro-boro. maka Sekarang udah enak banget. handphone aja zaman dulu mah ya. Itu anak kecilan itu dari umur 5 tahun. Kayaknya ada mana sekarang dia umur sekarang udah 11 tahun. Nah, Ada ih, Bapak Ani kok dulu kan masih